Ya, saya tuh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi saya bisa menjaga diri saya bisa menjaga perkataan saya, ya, saya bisa membawa diri saya, ya. Yang menghujat, yang jual agama demi koin itu siapa? Coba saya tanya di sini, siapa yang udah pernah ngasih duit gua koin? Nggak butuh. Orang tuh harus menghidupkan kalimat la ilaha illallah, bukan cari hidup dari kalimat la ilaha illallah. Paham nggak? Gak apa-apa. Jadi ceritanya aku tadi nanya aja, aku videoin itu trackingannya yang Gojeknya, kenapa kembali ke situ. Iya, aku sambil live. Jadi pas Dini kirim handphone ini yang dipakai lagi live. Maaf ya. Terima kasih. Enggak, ada Dea, ada ibu-ibu yang lain juga, tapi ada juga yang udah pada pulang, yang masih stay, yang single-single. Iya, enggak, coba ngarep katanya. Ada apa? Kita tidak cari makan dari sini, nggak ada. Saya memutuskan, saya mau live, saya mau membuat video membantah fitnah, membantah syubhat orang-orang kafir yang blue on, ya. Orang-orang kafir yang berkata seenaknya tentang Nabi saya, berkata seenaknya tentang Al-Quran saya. Disitulah fungsi saya di sini. Bukan saya menghujat agama kalian, nggak ada untungnya. Apalagi cari koin. Sorry, kita nih harus ngasih ya badan kita makanan yang halal, halalan thayyiban. Bukan hanya halal, tapi yang thayyib, yang baik. Gak ada oten penghujat nggak boleh naik sini, harus buka kamera. Gak ada yang berani naik. Nanti hari Senin atau pekan depan insya Allah saya akan ketemu dengan Menteri HAM karena adanya pelarangan terhadap mahasiswa yang tidak boleh memakai jilbab, ya. Jadi kita akan suratin juga itu Rektor Unhan dengan Menteri HAM, Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Jadi apologet Islam itu bukan kaleng-kaleng guys, ya. Dan kita nggak cari makan dari TikTok, nggak ada untungnya. Kalian bisa menilai dari cara saya berbicara, ya. Bukan orang yang suka mempelintir ayat. Kalau saya tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Bukan orang yang sotoy, sok tahu. Enggak, saya nggak seperti itu. Saya punya kualitas diri saya. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu batu apa? Coba kita lihat di ayat berapa ya? Tidak bisa kamu menuduh saya menjual agama, cari koin. Semurah itukah agama untuk dijual? Nggak ada cerita buat saya. Saya bukan orang yang cari-cari donasi, open donasi. Ada sejarahnya saya minta duit di sini. Nggak ada yang bisa beli gua, nggak ada. Saya juga nggak butuh donasi dari kalian. Apalagi harus menghasut, menghina-hina ajaran orang, terus minta donasi sana sini. Aduh, bukan kelas kita ya, nggak ada kita kayak begitu. Malu-maluin, malu. Malu. Nggak perlu saya kabur-kabur ke luar negeri karena saya tidak menghujat dan saya tidak mau. Saya bukan bagian dari orang-orang yang suka menghujat, apalagi mempelintir-pelintir ayat. Saya di sini, saya tetap akan berdiskusi. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara berdata, pakai data. Dan akan tetap menjaga kemajemukan berbangsa dan bernegara. Ya. Kita bisa tetap diskusi, ngopi, nggak ada musuh-musuhan, nggak ada.
Kalian justru provokator, yang ngomong-ngomong jelek itu provokator. Makanya pada kabur ke luar negeri, ya kan? Silakan go internasional. Biar apa? Biar kalian leluasa menghujat. Jangan jadi apa namanya? Orang yang malu-maluin gitu ya. Kalian mengatakan kalian pengikut Yesus, tapi kelakuan kalian kayak gitu, jauh dari ajaran Yesus. Malu tau? Sumpah demi Allah malu. Atau mungkin kalian udah nggak ada malu. By the way, tadi aku dapat Yesaya berapa sih yang pemakan daging dan tikus, daging babi dan tikus? Yesaya 66 1 sampai 17. Dia 17-nya itu. Gitu. Nah, ini mulai deh. Al-Ahzab 50. Kamu tuh ngomongin Rasulullah seolah kamu tahu Rasulullah salah apa sama lu. Terus kamu baca. Terus artinya kamu berasumsi. Keren ya. Mengatakan Rasulullah menikahi mantu. Mana ada, Zainab tuh bukan mantunya. Zainab tuh istri anak angkatnya. Dan ayat itu turun untuk menghapus status anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Belajar dong, jangan sampai kalian tuh malu-maluin. Gimana sih? Percaya kepada orang mati lah. Nabi juga manusia kan? Nabi pasti matilah, semua manusia pasti mati. Kan Allah bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Gitu. Yang menjamin keselamatan kan Allah. Rasulullah kan memberitahu inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus. Kalimatun sawa bainana wa bainakum alla ta'alla na'buda illallah. Kalimat yang sama antara kami dan kamu sekalian untuk menyembah Tuhan yang satu. Siapa? Allah. Gitu. Kita tidak akan menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Gimana sih? Nggak mengerti. Indonesia itu ya. Apa mau terpakir kita? Ya kayak sakit. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. Umat terbaik bisa on cam? Hah? On cam. Oke, baik. Umat terbaik. Kamu Kristen ya? Hah? Hah? Kamu denger gak sih saya ngomong? Terus dibuka mukanya biar jelas. Hahaha dari tadi. Hahaha. Kurang. Gak suka aku orang kayak begitu. Orang yang naik sini tuh orang pinter. Jangan hahaha. Gak usah pakai filter kayak begitu. Tampakkan mukanya. Gak usah pakai ini juga. Gak usah pakai filter, gak usah pakai sound card. Oh, wanita muslimah harus kayak begini, nggak boleh menye-menye. Nggak boleh wanita muslimah menye-menye.
Wanita muslimah tidak boleh menye-menye. Ada panduannya di Quran. Nggak boleh, wanita muslimah terus tegas ngomongnya. Nggak boleh ada pep gitu, nggak boleh. Itu nanti mengundang orang yang ada penyakit dalam hatinya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Terima kasih Bang Bes, terima kasih, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, pertanyaan-pertanyaan kamu tidak bermutu sekali. Enggak. Tentang konsep penebusan tadi kamu bilang ya, Nabi Muhammad tidak bisa menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan siapa? Ya Allah lah. Emang Nabi Muhammad siapa? Beliau hanya seorang nabi utusan Allah sama dengan nabi-nabi sebelumnya, membawa ajaran, membawa pesan yang sama. Ya. Kemudian yang memberikan keselamatan siapa? Ya Allah. Nabi Isa juga, Yesus juga mengatakan inilah hidup yang kekal, inilah jalan yang lurus, jalan bukan tujuan. Terus kalian mengatakan konsep penebusan dosa ditebus dengan darah. Ditebus dengan darah. Kenapa jadi begitu? Yesus itu bahasa Yunani, Isa bahasa Arab, Yesua bahasa apa? Bahasa Ibrani. Siapa ini? Nggak usah ini aku nggak suka. Iya, Yesus berkata inilah jalan yang lurus. Yesus juga berkata di dalam Al-Quran, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yang harus menyembah Allah, yang harus menuhankan Allah satu-satunya. Sampai mana? Ya akulah jalan yang lurus. Ya iya, melalui Yesus, melalui dia jalan yang lurus menuju kemana? Gimana sih? Enggak. Jadi gini, Allah tuh punya sifat ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits. Apa itu mukhalafatul lil hawadits? Berbeda dengan apa yang diciptakan. Berbeda, Allah tuh tidak mungkin mukhalaf. Harus beda dengan apa yang diciptakan. Kalau yang diciptakan ini bisa hancur, bisa mati, Allah nggak mungkin bisa mati. Kalau Tuhan punya sifat bisa mati, ya bukan Tuhan lah. Kalau berpikirnya, oh Tuhan Maha Kuasa, enggak. Kalau nanti Tuhan Maha Kuasa bisa menjelma menjadi manusia, nanti ada tuh salah satu pendeta Tuhan bisa menjelma yang mengatakan gini ya, kutipan seorang pendeta mengatakan Tuhan nanti bisa jadi kodok, Tuhan nanti bisa jadi ayam. Ya nggak boleh seperti itu. Berarti Tuhannya tidak maha suci dan tidak maha tinggi. Kalau Tuhan menjadi manusia, dia makan, minum, ke toilet, ke hamam, ada kebutuhan manusia lah dengan segala macam teori kalian. Berarti Tuhannya tidak subhanahu, tidak maha tinggi, tidak maha suci, wa ta'ala, dan tidak maha tinggi. Nah, udah paket gue udah datang. Baik, terima kasih teman-teman semuanya.
200 orang menyimak. Mohon maaf lahir batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap berdiskusi dengan cara yang baik dan benar. Kalau mau naik ke room saya silahkan open cam dan tidak usah pakai filter. Dilarang memakai sound card. Karena saya tidak punya sound card juga. Ya, saya tidak ingin diintimidasi dengan suara ataupun dengan filter. Ikut aturan saya baru kita bisa diskusi. Ya, Assalamualaikum. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari